Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham bagus yang apakah ini bisa disimpan seumur hidup, harganya terus naik setiap tahun, dan kinerjanya sangat cemerlang. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham BBCA atau PT Bank Sentral Asia. Sekilas kita lihat kinerjanya dalam 5 tahun terakhir. Teman-teman bisa lihat bahwa dari aspek aset, kredit, dana pihak ketiga, kasa, total ekuitas, dan laba bersih semuanya mengalami peningkatan di tahun 2022. Dan ini merupakan kinerja yang sangat cemerlang. Kemudian kita akan lihat historikal harga sahamnya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa dalam 5 tahun terakhir, harga tertingginya terus mengalami peningkatan setiap tahun, sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Sebaliknya, harga terendahnya cukup fluktuatif di tahun 2019 hingga 2021. Tapi di tahun 2022, harga terendahnya naik signifikan menjadi angka 7.000. Kesimpulannya, kinerja harga saham BBCA bisa dikatakan fantastis dalam 5 tahun terakhir. Kemudian kita lihat untuk dividen tunai yang dibagikan oleh perusahaan ini. Rata-rata dividen payout rasionya cukup normal dengan angka 32% hingga ke 56%. Dan saham ini biasanya membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun, yaitu dividen interim dan dividen final. Ini merupakan target perusahaan di tahun 2023. Nah, sebagai catatan, sangat jarang perusahaan yang telah menetapkan target seperti ini pada laporan tahunan 2022. Sehingga ini bisa menjadi satu hal poin plus bagi BBCA karena mereka berani untuk menetapkan target pada laporan tahunan 2022-nya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa kreditnya diperkirakan tumbuh 10 hingga 12%. Kasanya tumbuh 7-9%. Laba bersih setelah pajak tumbuh 8-9%. Dan untuk detail lengkapnya, teman-teman bisa baca pada tampilan berikut ini. Kemudian kita akan bahas probabilitas setiap bulannya. Teman-teman bisa lihat bahwa saham BBCA ini cenderung mengalami peningkatan pada bulan Juli dan pada bulan Desember dengan probabilitas 78%. Nah, menariknya, sejak tahun 2014 hingga 2023 saat video ini dibuat, semuanya mengalami peningkatan kinerja jika disetahunkan dalam 1 tahun. Dan itu berarti probabilitas kenaikannya setiap tahun adalah 100%. Angka ini sangat luar biasa mengingat sangat jarang perusahaan yang mampu mencetak kenaikan harga saham secara konsisten dari tahun ke tahun, khususnya dalam jangka panjang. Kemudian kita akan bahas laporan keuangan per 31 Maret tahun 2023 yang disajikan dalam jutaan rupiah. Pertama dari jumlah asetnya yang mencapai 1.321 triliun rupiah yang mengalami peningkatan. Dan mayoritasnya berasal dari penyaluran kredit untuk pihak ketiga sebanyak 656 triliun yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dan untuk cadangan kerugian penurunan nilainya mengalami peningkatan dari 33,9 naik menjadi 34,8 triliun di tahun 2023 ini. Kita lihat sekilas untuk rincian penyaluran kredit perusahaan. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa mayoritas berasal dari kredit modal kerja sebanyak 307 triliun dan ada juga kredit investasi sebanyak 198 triliun rupiah. Nah, ini merupakan rincian dari kolektabilitas, baik itu kolektabilitas lancar hingga macet di tahun 2023 ini. Teman-teman bisa lihat bahwa mayoritasnya masih berasal dari kolektabilitas lancar atau kolek 1 sebanyak 634 miliar rupiah. Dan mayoritas usahanya berasal dari usaha lain-lain dan usaha manufaktur serta jasa bisnis. Untuk kredit macetnya tidak terlalu signifikan, hanya 4,1 triliun saja. Dan jika kita bandingkan dengan total kredit yang disalurkan, angka tersebut tidak terlalu signifikan. Kemudian kita bahas dari aspek liabilitas dengan jumlah 1.103 triliun yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dan tentu saja mayoritas berasal dari simpanan dari nasabah atau dana pihak ketiga. Ini merupakan rincian dari detail dana pihak ketiga perusahaan, baik itu aspek giro, tabungan, dan deposito. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa mayoritas berasal dari aspek tabungan sebanyak 521 triliun dan ada juga saldo giro sebanyak 318 triliun rupiah. Kemudian dari aspek ekuitas dengan jumlah 211 triliun rupiah yang tentu saja mayoritas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.
Untuk aspek laba rugi, pendapatan bunga dan syariah berjumlah 21 triliun rupiah yang tentu saja mengalami peningkatan dibanding tahun 2022. Begitu juga dengan beban bunga dan beban syariahnya. Dan karena kenaikan pendapatan bunga yang jauh lebih besar, pendapatan bersihnya mengalami peningkatan dari 14,4 naik menjadi 18,4 triliun di tahun 2023 ini. Kita lihat sekilas untuk rincian dari pendapatan bunga dan syariahnya. Mayoritas berasal dari pendapatan bunga kredit sebanyak 12,7 triliun yang juga mengalami peningkatan. Nah, menariknya, efek-efek untuk tujuan investasi mengalami lonjakan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Kesimpulannya, jumlah pendapatan bunganya disalurkan berasal dari kredit yang diberikan dan efek-efek untuk tujuan investasi, serta efek yang dibeli dengan janji dijual kembali. Kemudian kita bahas dari aspek beban bunga dan syariah. Mayoritas berasal dari simpanan dari nasabah sebanyak 1,8 triliun rupiah. Nah, bank merupakan salah satu bisnis yang menarik karena beban bunganya cukup kecil jika dibandingkan dengan pendapatan dari kredit yang mencapai 12,7 triliun rupiah. Ingat, pendapatan kreditnya 12,7, sedangkan beban bunga simpanan dari nasabah hanya 1,8 triliun saja. Inilah yang menjadikan kenapa laba bank-bank besar di Indonesia cukup fantastis di tahun 2023 ini. Berikutnya kita bahas untuk aspek penyisihan kerugian penurunan nilai, dan tentunya mayoritas berasal dari saldo kredit yang diberikan sebanyak 1,3 triliun rupiah yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Untuk aspek laba bersih tentu saja mengalami peningkatan dari 8 triliun naik menjadi 11,5 triliun di tahun 2023 ini, kenaikan yang sangat luar biasa. Untuk aspek historical EPS, teman-teman bisa lihat bahwa diperkirakan di tahun 2023 ini, BCA akan mencetak kenaikan tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Untuk aspek dividen, saham ini tidak diragukan lagi, di mana mereka konsisten membagi dividen dan biasanya 2 kali dalam 1 tahun. Yieldnya sekitar 2,2% per 24 kali dengan PBV 5,2 kali. Angka PBV-nya memang sudah sangat tinggi jika dibandingkan dengan modal per lembarnya. NPM 41% dengan ROE 21%. Angka profitabilitas yang bisa dikatakan sangat memuaskan. Dan karena saham ini merupakan perbankan, otomatis DER-nya di atas 100%. Untuk kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir sudah naik 100%, sempat di 9.400, tapi sempat juga di 4.120. Terkait historical PBV, rata-rata 3 tahun terakhir adalah 4,64 kali, dan saat video ini dibuat, diperdagangkan di atas rata-rata PBV-nya. Dulu sempat di bawah PBV 3,99 kali. Berikut ini kesimpulan dari pembahasan kali ini. Saham bagus yang apakah bisa disimpan seumur hidup, labanya terus naik setiap tahun dengan kinerja yang cemerlang. Pertama, sejak tahun 2014 hingga tahun 2023, probabilitas kenaikan dalam 1 tahun adalah 100%. Artinya, selalu mengalami peningkatan dan tidak pernah mengalami penurunan 1 tahun pun. Poin kedua, harga sahamnya diperdagangkan di atas rata-rata PBV 3 tahun terakhir dengan angka yang cukup tinggi yaitu 5,28 kali. Poin ketiga, saham ini konsisten dan rutin membagi dividen setiap tahun, biasanya 2 kali dalam 1 tahun. Dan yang keempat, labanya mengalami peningkatan yang signifikan dari 8 triliun menjadi 11,5 triliun di tahun 2023. Itu merupakan pembahasan singkat saham BBCA. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari metode nabung saham dan dividen investing, mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu. Apabila kamu ingin mempelajari analisa fundamental dan money management, mungkin ebook The Stock Market ini bisa membantu. Dan apabila kamu ingin mempelajari analisa laporan keuangan, mungkin ebook ini bisa membantu. Untuk detailnya silahkan baca pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik melakukan pembelian ebook baca saham, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.